Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai token buatan anak bangsa. Kira-kira gitu ya. Kalau beberapa hari yang lalu saya sudah bahas mengenai token ASICS besutan dari Anang Hermansyah. Baru-baru ini ada berita lagi bahwa Wirda Mansur, anak dari Ustadz Yusuf Mansur, mau meluncurkan e-coin, token e-coin. Keren ya. Jadi artis, anak ustadz gitu ya. Jadi sekarang menjadi pemilik dan meluncurkan token-tokennya. Yang saya dengar lagi, saya belum cek ya, katanya Indra Kents juga sempat menerbitkan tokennya dia gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Dan katanya juga nggak lama lagi ada, kalau tidak salah, Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Dengar-dengar ya, saya nggak tahu benar atau salah. Tapi kalaupun benar juga nggak masalah sih kalau mereka punya token itu bagus gitu ya. Nah, tapi oke lah, nanti kita bahas lagi soal public figure yang bahkan kalau benar Indra Kents ternyata pernah menerbitkan token atau koin gitu ya. Surprise juga saya. Oke lah, kita lihat dulu di sini. Di sini beritanya kalau kita lihat di bisnis.com ya. Ya, berita pada 14 Februari, belum lama ini, pas hari Valentine, dikatakan Anang dalam kurung ASIC ya, yang membesut ASIC, tapi Wirda Mansur membesut Bitcoin gitu. Dan tahapan penerbitan token di Indonesia. Kira-kira itulah yang diberitakan oleh bisnis.com. Kemudian di republika.co.id ya, pada hari Selasanya 15 Februari ada berita bahwa Putri Yusuf Mansur, kan Ustadz Yusuf Mansur terkenal dong ya, ini putrinya nih. Kalau saya tidak salah juga putrinya ini Winda Mansur ya. Pernah rekaman kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ya, cantik orangnya Winda Mansur ini ya. Dia mau meluncurkan token kripto e-coin namanya. Saya kadang-kadang aneh juga ya. Bukan bermaksud merendahkan. Mohon maaf, artis seperti Anang Hermansyah maupun sekarang Winda Mansur tentunya bukan orang yang jago di teknologi dalam membentuk koin. Pasti dia punya tim lah di belakang, ya. Yang saya duga juga ya, mungkin ketenaran Anang Hermansyah atau sekarang ini ketenaran Ustadz Yusuf Mansur yang diwakili oleh putrinya Winda Mansur mau mencoba peruntungan di dalam penerbitan token kripto e-coin. Ya, sah-sah saja. Ya, mungkin timnya di belakang yang kerja keras, dia tampil sebagai pemasar gitu karena punya masa yang besar. It's okay aja. Cuma saran saya ya perhatikan dulu, baca white papernya, roadmap-nya ke depan bagaimana, untuk apa dan seterusnya ya. Di sini dikatakan ya seperti yang sudah saya bahas juga, Bapepti menyebut dari 229 kripto yang terdaftar baru ada 2 token buatan lokal gitu ya. Tapi nggak disebut di berita ini token lokal yang dari Indonesia mana aja. Nah, yang ada di sini dikatakan bahwa anaknya Ustadz Yusuf Mansur ini, yaitu Winda Mansur, dalam bulan ini akan meluncurkan token kripto baru yang bernama iCoin, singkatan dari Indonesia Coin gitu ya. Tapi Bapepti bilang belum menerima permohonan izin kripto dari iCoin ini maupun informasi detailnya ya. Nah, ini ditegaskan oleh Pak Tirta Karma ya. Apa itu? Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti. Pak Tirta Karma ini juga yang waktu talk show di Apli bersama Pak Tonggam Luban Tobing dan Pak
Wawan kalau tidak salah dari Barreskrim yang menegaskan bahwa robot-robot trading seperti Net89, DNA Pro, ATG, apalagi itu ya, yang lain-lain tuh yang sekarang lagi bermasalah itu adalah money game. Nah, itu Pak Tirta. Nah, beliau mengatakan belum ada informasi. Saya juga baru dengar dari media gitu ya. Nah, meskipun demikian Bapepti ya tentu mendukung ya kalau ada orang yang mau membuat kripto yang dibuat oleh warga Indonesia. Kita dukung katanya. Oke. Tapi hanya saja untuk token kripto yang ingin diperdagangkan di pasar dalam negeri, kalau mau di luar negeri mah bebas selama pasar luar negerinya terima. Tetapi kalau mau dijual di pasar dalam negeri harus melalui proses pendaftaran dan perizinan resmi dari Bapepti. Saat ini cuma 229 kripto yang terdaftar dan bisa diperdagangkan di pasar dalam negeri. Ya. Di dalam jumlah itu ada 2 kripto yang merupakan buatan lokal, ya. Dan kripto yang sedang proses dimohonkan perizinannya juga ada beberapa katanya, ya. Nah, dikatakan juga di sini sebelumnya Winda Mansur dalam akun Instagramnya menyatakan bulan ini akan meluncurkan token kripto baru bernama iCoin yang merupakan singkatan dari Indonesia Coin. Nah, dikatakan bahwa di Februari 2022 ini insya Allah gue akan launch token kripto baru, iCoin, Indonesia Coin ya. Katanya koin Indonesia ini langsung mengembangkan 3 metaverse. Maksudnya 3 aplikasi kali ya. Ada game, ada NFT, dan marketplace ya. Ya, seperti yang pernah mensukseskan Gozali Foto gitu ya kan, ada marketplace seperti OpenSea, dia mau buka seperti itu katanya kira-kira. Maka dari itu dibentuklah iCoin, kira-kira begitu. Nah, ia mengatakan aset kripto andalan masa depan para generasi milenial. Maksudnya begini, aset kripto adalah andalan masa depan generasi milenial, sehingga harus mulai mengakrabkan diri dengan kecanggihan teknologi, sebab jika tidak bisa menyesuaikan diri akan tertinggal. Ya, katanya dirinya pun, maksudnya dirinya Winda ini ingin menjadi contoh bagi anak-anak muda di mana tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga pembuat. Jadi dengan kata lain, apakah maksudnya semua orang digugah untuk membuat token koin? Widih, banyak dong nanti token koinnya, tapi nggak tahu lah. Kudu benar, berfundamental dan ada use case-nya. Betul, koinnya harus benar. Fundamentalnya apa? Use case-nya apa? Akan digunakan untuk apa? Roadmap-nya akan seperti apa? Itu harus jelas ya. Nah, kemudian di Liputan 6 juga diberitakan mengenai iCoin token milik Wirda. Wirda atau Winda sih, kadang-kadang yang satu tulis Wirda, yang satu tulis Winda. Saya juga nggak familiar, sorry ya. Yang saya tahu dia adalah putra Ustadz Yusuf Mansur. Akan pre-sale Rabu 16 Februari 2022. Kemarin. Ya, ini berita di Liputan 6. Dikatakan di sini putri pendakwa kondang dari Yusuf Mansur ini siap-siap untuk meluncurkan tokennya, yaitu iCoin ya. Menurut informasi dari situs resmi iCoin akan pre-sale-nya akan dilakukan besok, yaitu kemarin. Ini kan udah tanggal 17. Melalui website pinksale.finance ya. Belum bisa dijual di dalam negeri ya. Data yang tercantum dari situs pinksale.finance menunjukkan dari suplai maksimal sebanyak 100 juta token iCoin. Akan ada 27.999.000 token iCoin yang dapat dibeli pada saat pre-sale. Ya 28% lah yang akan dijual pada saat pre-sale. Lebih lanjut, data pinksale.finance menunjukkan bahwa minimal pembelian saat pre-sale adalah sebanyak 0,1 Binance Coin BNB atau sekitar 590.000 ya. Sedangkan untuk maksimal pembelian saat pre-sale sebesar 3 BNB atau sekitar 17,9 juta ini ya. Nah, jadi di sini Winda di sini disebut Wirda ya. Sorry dah ya kalau saya salah, kalau nggak Wirda, Winda lah. Mata saya mungkin tadi salah lihat gitu ya.
Nah, dia katanya di Februari ini ya menegaskan bahwa koinnya langsung mengembangkan 3 metaverse, game, dan NFT marketplace ya untuk use case-nya lah pemanfaatan dari e-coin-nya atau iCoin ya. Kemudian dia berharap peluncuran token kripto ini dapat menjadi contoh bagi anak-anak muda. Saya kurang nangkep ini bahasanya. Maksudnya menjadi contoh bagi anak-anak muda, maksudnya supaya anak-anak muda itu mencontoh jejaknya dia untuk meluncurkan token-token kripto lainnya, atau apa ya? Nggak ngerti saya, tapi oke lah. Nah, di sini dikatakan tuh ya, nah tapi ditegaskan di sini, supaya jadi contoh buat anak-anak muda, nggak hanya jadi pengguna, tetapi juga menjadi pembuat. Jadi maksudnya dia meluncurkan e-coin itu supaya jadi contoh, anak-anak muda, lu jangan hanya jadi pengguna, jadi pembuat. Widih, kalau seluruh anak muda jadi pembuat, kacau ini. Bisa sih, bisa. Cuman siapa yang mau beli gitu ya. Ya kalau anaknya Ustadz Yusuf Mansur ini mungkin sudah punya komunitas gitu ya. Karena membuat token kripto itu pada dasarnya siapapun bisa gitu ya. Selama dia punya tim IT yang bisa mendukung ini ya. Nah, katanya juga pembuatnya kudu bener berfundamental dan ada use case-nya. Gue juga mau open sama teman-teman, kita diskusi ada kegiatan apa, program apa, yuk kita bikin bareng, gedein bareng. Nggak tahu nih apa hubungannya dengan iCoin ya. Ya, dikatakan bahwa iCoin project cryptocurrency-nya untuk menciptakan ekosistem besar dengan dukungan teknologi blockchain. Nah, tapi di sini ada informasi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dikatakan di sini bakal presale 14 Februari katanya ya. Nah, mohon doanya buat token iCoin. Ya, insya Allah katanya to the moon. Jangan sampai kelewat tuh. Jadi maksudnya cepet-cepet nih waktu presale beli ya. Karena akan to the moon. Biasa semua orang kalau ngomong to the moon. Ya kayak ASIC juga to the moon. Tapi begitu turun pada ngomel. Oke. Tapi menurut informasi dari akun Instagram iCoin, presale-nya itu bukan 14, 16. Ya kemarin ya. Dibeli melalui pinksale.finance. Ya. Ya Anda baca aja di sini ya. Diulangin lagi di bawahnya bahwa 3 produk yang dibuat iCoin yaitu LAN. Dalam hal ini sebuah metaverse. IBW, P2E, Play to Earn Game, dan iMarket. Dalam hal ini NFT Marketplace. Ketiga produk ini saling berhubungan satu sama lain dan memiliki keunggulan bagi pengguna. Produknya sih rasanya belum keluar gitu ya. Nah inilah euforia para artis dan public figure yang satu persatu mau mengeluarkan tokennya gitu ya. Ya silakan saja gitu ya. Kalau Anda percaya bahwa token ini nanti akan menguntungkan, ya silakan aja. Seperti Anda beli koin-koin micin gitu ya, yang harganya murah gitu ya, dengan harapan siapa tahu nanti koin micin itu bisa meledak. Ya bisa meledak, bisa meledaknya juga nyungsep gitu ya. Dalam hal ini, Anda harus bisa pintar-pintar periksa dulu. Do your own research. Benar nggak ini kira-kira token ini akan meledak? Tapi kan kebiasaan kebanyakan orang terbawa euforia atau sentimennya terhadap artis pujaannya gitu ya. Nggak mau pusing soal fundamental dan segala macam, tubruk aja. Yang penting murah, nanti siapa tahu naik. Ya boleh aja sih kalau Anda mau begitu. Tapi bukan itu sebenarnya seorang investor. Tapi kebanyakan sih kalau lagi presale murah Pak. Tapi nggak lama tuh naik kita jual. Ya terserah lu sih ya. Nah, jadi itu saja yang saya bisa share bahwa dunia kripto sekarang sudah mulai diramaikan oleh para artis dan public figure ya, sehingga akan tambah meramaikan penjualan aset-aset kripto di Indonesia melalui pasar kripto Indonesia. Yang mana iCoin ya tidak bisa langsung masuk karena belum juga melakukan pendaftaran ke Bapepti. ASIC pun sudah melakukan pendaftaran, cuma belum dapat kabar nih, sudah keluar izin atau belum. Sehingga masih belum bisa dibeli di pasar kripto di Indonesia. Oke?
Demikian bahasan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.